Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel yang membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Tentunya sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu emiten saham yang bergerak di bidang jasa menara telekomunikasi ya, yang bernama Sarana Menara Nusantara Tbk, atau dengan kode sahamnya yang bernama TOWR atau Tower. Tentunya jika kita lihat pada harga hari ini ya, pada harga terakhir di tanggal 23 Desember tepatnya, harga Sarana Menara Nusantara Tbk ini berada di harga Rp965 per lembar sahamnya ya. Tentunya jika kita lihat dari karakteristik dari candlestick ataupun grafik di time frame mingguan, kemungkinan besar harga akan mulai rebound ya, di mana harga sudah mengalami konsolidasi. Dan jika kita lihat di tanggal 23 ini, di tanggal 23 pukul 9.15, harga mengalami penolakan di harga terendah ya. Harga berusaha untuk terus turun, tetapi ada penolakan, di mana penolakan itu terbukti dari adanya sedikit bentuk candlestick yang berbentuk setengah ya, berbentuk setengah seperti ini, di mana harga dari Tower Menara Nusantara Tbk ini berada di harga terendahnya, itu berada di harga 940, kemudian ditutup dengan harga 955. Berarti jika kita dapat menyimpulkan bahwasanya harga kemungkinan besar tidak akan melewati harga ini, di mana telah terjadi penolakan harga terendah, di mana harga sudah terlalu murah daripada minggu ini gitu. Dan kemungkinan harga ketika menyentuh harga 955, harga akan kemungkinan besar akan kembali naik. Kemudian jika kita lihat pada tanggal 23 pada pukul penutupan sesi kedua, di mana jika kita lihat di sini harga berada di harga Rp965 per lembar sahamnya. Harga sudah sepertinya akan mengalami rebound ya, di mana tentunya jika kita lihat di sini harga sudah berusaha untuk berupaya apakah harga akan mengalami kenaikan atau akan cenderung mengalami penurunan. Jika kita lihat di time frame mingguan ya, secara tren harga menurun ya. Kemudian jika kita lihat harga di 3 bulan yang lalu, harga cenderung sepertinya sudah berada di titik support, di mana pada tanggal 10 November harga berada di harga terendahnya itu Rp965 ya. Rp965 pada 10 November. Kemudian pada hari ini juga berada di harga terendahnya itu Rp965. Nah, jika kita lihat di sini harga sudah menyentuh seperti di harga tanggal 10 November, dan akan kemungkinan besar harga akan cenderung mengalami kenaikan pada hari selanjutnya ya, dimana harga tertinggi yang pernah dicapai pada 3 bulan yang lalu ya, tepatnya pada tanggal 26 November, yaitu harga pernah mencapai di harga 1125 penutupannya ya. Berarti ada sekitar 20% ya harga mengalami kenaikan, kemudian setelah itu harga mengalami penurunan. Nah, di sini adalah kesempatan kita ya, kesempatan untuk setidaknya para trader harian bisa mengambil sedikit poin di sini. Tentunya jika kita lihat dari segi support dan resisten di sini. Kemudian jika kita lihat dari segi fundamentalnya ya, segi fundamentalnya perusahaan ini cenderung memiliki kinerja yang cukup baik ya, memiliki kinerja yang cukup baik, di mana jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2019 hingga 2018, emiten ini memiliki kinerja yang sangat positif, di mana tentunya kita dapat dengan rasa sangat yakin bahwasanya
perusahaan ini akan melakukan kinerja yang terbaik dan tentunya akan memberikan keuntungan yang sangat besar gitu. Dengan net profit marginnya yang cukup besar ya, sekitar 34,35%, dan laba kotornya ataupun gross profit marginnya 70,01%, serta operating profit marginnya berada di 57,17%. Kemudian jika kita lihat di sini, price to book value-nya berada di atas 1, yaitu 5,08 kali, dan price to earning-nya 19,35 kali, dimana tentunya valuasi ataupun penilaian dari perusahaan ini ya cukup tinggi ya, dimana tentunya kita meskipun demikian earning per share-nya itu pun juga cukup tinggi, yaitu Rp49,88 per lembar sahamnya. Kemudian jika kita lihat dari segi dividen yield-nya itu berada di 2,47%, cukup sedikit. Kemudian dari dividen yang dibagikan pada tahun 2020 ini hanya Rp23,86 ya, tidak terlalu buruk. Kemudian jika kita lihat dari hutang jangka panjang dan hutang jangka pendeknya, ini cenderung memiliki tidak terlalu baik ya, tetapi masih dalam batas wajar. Tentunya jika kita melihat dari kondisi fundamental dan kinerja yang baik, hal ini tentunya dapat diatasi oleh perusahaan ini. Kemudian jika kita lihat dari segi teknikal, bahwasanya perusahaan ini berdasarkan dari 14 indikator teknikal yang berbeda, bahwasanya harga akan terus mengalami penurunan ya. Akan tetapi dari segi bentuk grafik yang saya analisa, bahwasanya harga akan berusaha untuk mengalami kenaikan apabila harga tidak menembus batas support yang ada di 965. Apabila harga akan menembus di harga 965 ataupun menembus ke 950, maka kemungkinan besar tren akan berlanjut downtrend atau harga akan terus menurun. Kemudian dari segi permintaan dan penawaran saham, sepertinya permintaan cenderung lebih besar dibandingkan dengan penawaran. Nah, sehingga cenderung setidaknya harga akan terlihat mengalami kenaikan ya, karena permintaan jauh lebih besar daripada penawaran pada saat tanggal 23 Desember kemarin. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini bahwasanya kita bisa open posisi di harga 965, kemudian kita bisa melakukan stop loss. Kita pasang stop loss 5% ya, untuk manajemen risiko kita di harga sekitar 950 ya, atau kita 950 ataupun 955 kita pasang stop loss. Kemudian jika kita bisa pasang take profit sekitar 970 atau 75 ataupun 985 ya, dimana tentunya jika kita lihat di di bentuk grafik ini, tentunya setidaknya kita dapat menganalisa bahwasanya harga akan cenderung mengalami kenaikan apabila harga tidak menembus harga 965 ke bawah ya. Apabila harga menembus 965 ke bawah, maka cenderung dia akan menghancurkan titik support di titik ini, dimana tentunya akan membuat harga terus menurun, sehingga teman-teman bisa membuka open posisi ketika apakah harga akan menembus titik 965, atau teman-teman bisa membuka open posisi di harga 970 ya, 970 apabila harga akan mengalami kenaikan. Kemudian yang terakhir adalah utamakan manajemen risiko, bahwasanya apabila harga mengalami penurunan sebesar 5%, wajib untuk cut loss ya. Jangan menunggu harga akan kembali naik, karena hal tersebut cenderung dapat membuat Anda terjebak ke saham-saham yang misalnya saham-saham yang lama untuk naiknya ya, karena hal tersebut sangat berisiko. Lebih baik cut loss sedari dini daripada Anda terus mengalami kerugian ya. Jadi sampai di sini saja analisa saya mengenai sarana menerana Nusantara Tbk. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.